Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali ya saya nggak bikin tutorial. Kali ini kita masih membahas mengenai cara membuat repeater. Tapi kali ini kita akan buat repeater dengan peralatan yang lebih proper. Saya menggunakan TP-Link 2,4 GHz, 300 Mbps, 12 dBi. Ini untuk outdoor. Jenisnya CPE 220, Paros CPE 220 punyanya TP-Link. Nah sebenarnya dia nih punya banyak fungsi, bisa jadi access point, bisa jadi bridge, bisa jadi client, bisa jadi repeater dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini kita akan bahas bagaimana dia bisa jadi repeater. Kita mau buka dulu. Mungkin saya nggak akan kasih tahu lebih detail isinya apa aja karena siapapun yang nonton video ini pastinya udah beli ininya dong. Makanya kemudian mencari cara gimana caranya supaya ini bisa digunakan sebagai repeater, ya kan? Oke, kita akan buka dulu ini isinya. Nah, ini nih isinya nih. Isinya seperti ini. Tapi selain ini kita akan dapat charger power supply lah. Ini power supply-nya dan sudah ada kabelnya. Ini bisa dicabut, oke. Di sini ada LAN biasa dan ada LAN yang sudah ada PoE-nya. Oke, ini nggak akan kita bahas karena lagi-lagi saya yakin teman-teman yang nonton video ini itu cuma untuk cari cara gimana mengkoneksikannya, bukan unboxingnya ya. Kemudian ada satu kabel ini, kabel LAN. Oke, kita akan setting langsung di laptop. Nanti gambarnya akan langsung berubah. Dan kali ini sekali lagi videonya adalah mengenai bagaimana caranya CPE 220 ini digunakan sebagai repeater. Ini dia videonya. Baik teman-teman, kita akan memulai men-setting CPE 220 punyanya TP-Link. Sebelumnya ini posisi sudah terkoneksi dengan alat ya. Jadi yang di alat TP-Link-nya itu yang LAN PoE itu dipasang kabel yang sudah tersedia di dalamnya, kemudian masukkan ke adaptor yang ada tulisan LAN PoE juga. Nah, ke LAN yang satunya di adaptor itu kita masukkan ke komputer. Nah, kita akan cek di sini di Ethernet, kita cek dulu karena IP address-nya tentu harus kita ganti dulu menyesuaikan CPE 220 ini. Adanya di sini ya. Ini kita ganti dulu ya. Ini jaringan di rumah saya. Ini ganti 0. Alat itu defaultnya adalah 254. Jadi kita ganti aja ke nomor berapa kayak gitu. Nomor 2 atau nomor 10 lah misalnya. Ini terserah kalian aja. Ini kita kosongkan. Seperti ini, tinggal di OK. Selesai, kita simpan di bawah biar nanti gampang nyarinya. Dan kita masukkan sekarang IP address-nya di browser. Browsernya terserah teman-teman aja. 192.168.0254. Oke, kita panggil alatnya. Udah muncul nih, Paros. Nah, saya nggak tahu kenapa settingan pabriknya seperti ini, seolah-olah alat ini dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan. Tapi kita advance saja. Mungkin hanya di alat saya aja, mungkin punya teman-teman nggak seperti ini. Kita advance dan kita setujui di accept aja. Oke, ini bawaan aslinya adalah admin-admin ya. Regionnya Indonesia lah. I agree. Login. Don't save aja dulu. Dia minta password yang baru. Kita masukkan aja. Ini terserah saya ya. Maksudnya terserah Anda.
Ini sudah masuk halamannya dan dengan password yang baru. Halaman awalnya akan seperti ini dan posisi awalnya itu access point. Nah, seperti di judul video ini, kita akan memfungsikan dia sebagai repeater. Maka kita ke quick setup, kita ke repeater, next, ini coba kita abaikan aja dulu. Nah, di sini nih, ini pilih Indonesia ya, accept. Ada beberapa teman merekomendasikan pilih yang tes aja, karena nanti, ini juga degree, karena nanti dia frekuensinya katanya mengikuti internasional, maksudnya lebih luas, lebih kenceng gitu. Katanya, saya belum nyoba sih. Tapi teman-teman mau ke Indonesia boleh, ke ini juga nggak masalah sih. Nah, sekarang tinggal di next. Selesai, finish. Nah, pertanyaannya adalah, kok ini belum disambungin ke WiFi utama nih? Nah, itu kan pertanyaannya. Karena kan dia sebagai repeater, maka sekarang yang harus kita lakukan, masuk ke wireless. Oke. Di wireless client setting, kita klik survey. Dia akan mencari wireless atau WiFi di sekitar dia yang bisa dia jangkau. Nah, ini sudah muncul nih banyak sekali WiFi yang bisa kita tembak. Ada mikrotik, bla 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 bla. Nah, saya akan masuk ke nomor 4 ini. WiFi Agnia belakang. Ini yang ada di belakang rumah saya yang akan menjadi, karena WiFi belakang ini menjadi akses point rumah saya paling utama gitu. Jadi saya akan tempelkan ke dia. Ini tidak ada passwordnya, security-nya non. Karena apa? Karena ini menggunakan mikrotik. Jadi untuk yang menggunakan mikrotik, nanti setelah dia berhasil berfungsi sebagai repeater, maka dia akan muncul login page gitu. Jadi tidak dibutuhkan security. Kalau misalnya dia tidak pakai mikrotik, ya pasti muncul nih kayak gini nih. Ini yang tetangga nih, ini ada passwordnya. Mereka nih biasanya pakai password karena nggak pakai mikrotik. Sekarang kita masukkan ke nomor 4, yaitu ke Agnia WiFi belakang sebagai access point-nya. Kita connect. Ya, ini sudah terkoneksi. Sekarang tinggal di lock aja access point-nya, lock to access point, biar MAC address-nya terkunci. Seperti ini dan di apply. Di save jangan lupa. Dan sekarang kita akan coba untuk masuk ke WiFi. Nah, ini lagi nih. Kalau dia nyambung ke nama SSID access point-nya namanya Agnia WiFi belakang, maka secara otomatis si repeater ini akan memiliki nama yang sama, yaitu Agnia WiFi belakang. Kalau teman-teman menggunakan nama ABCD misalnya, maka si CPE220 ini juga bernama ABCD, sama gitu. Dan dia akan login page. Kita akan coba masuk menggunakan handphone ya. Sekarang kita akan coba masuk ke WiFi. Wah, ini sudah muncul nih, Agnia WiFi belakang. Ini adalah milik dari si CPE220 yang sudah kita hubungkan tadi. Tuh, dia minta masuk jaringan. Kita lihat. Seperti ini nih. Jadi sudah muncul halaman WiFi-nya. Tinggal kita akan masukkan vouchernya aja yang sudah kita miliki. Misalnya saya mau memasukkan voucher nih. Berhasil. Si CPE220 ini dia sudah berfungsi sebagai repeater. Kita cek YouTube. Dia sudah bisa buka YouTube nih. HRS. Oke. Seperti ini ya.
cara mengkoneksikan CPE220 milik TP-Link menggunakan fungsi dia sebagai repeater. Oke, mudah sekali kan? Setelah diikuti step by step, ini mudah sekali dan sebenarnya dia ini kan kekuatannya lebih besar daripada perangkat-perangkat yang pada umumnya atau repeater pada umumnya. Dia kalau nggak salah bisa nangkep sinyal yang jauhnya, akses pointnya ya, yang jauhnya sekitar 3 sampai dengan 5 km. Saya belum nyoba sih sejauh itu, tapi paling tidak menurut saya ya, kalau di dusnya tulisannya 3 atau sampai dengan 5 km, dia masih bisa nangkep sekitar 1 kilo atau 500 meter saja. Ini udah amazing ya. Emang kita mau sejauh apa ngirim sinyalnya? Oke, terima kasih udah menyimak video ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan tinggalkan komentar, serta like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.